dari yang disampaikan oleh Prof. Wiyarto itu, bahwa penting banget memang ya kita itu membekali mahasiswa ekonomi ya, dan mahasiswa yang lain tentunya ya, itu dengan bekal-bekal yang seperti ini ya, karakter seperti ini ya, kepedulian dia pada negara, pada masyarakat, pada lingkungan dan sebagainya, itu melalui MKWK inilah sebenarnya itu bisa disampaikan ya. Pada siang hari ini menimba ilmu yang luar biasa, narasumber yang sangat menarik. Terima kasih Pak Doktor kehadirannya di sini memberikan pencerahan kepada kami. Saya memang tidak mendalami ilmu ini, gitu kan. Tapi kebetulan diberikan amanah di bidang kebijakan lah itu. Saya sekarang di WD1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi sebelum ini saya 5-6 tahun yang lalu pernah jadi tim kurikulum di Dikti selama kurang lebih 7 tahun berputar-putar di Indonesia. Jadi sebenarnya memaknai mata kuliah ini tidak sederhana itu. Sebenarnya dari konsep ekonomi, inilah cara negara ini mempertahankan republik ini. Sehingga siapapun yang masuk ke sini, ya termasuk perguruan tinggi yang mau beroperasi di Indonesia, wajib hukumnya dia mentaati. Ini sebenarnya nilai spiritual kita lah sebagai bangsa yang sangat hebat ya. Apalagi 2045 nanti kita akan jadi negara yang insya Allah ya. Insya Allah. Salah. Kemudian saya kembali karena tadi tema ini adalah kebijakan. Jadi layaklah kami ini ngomonglah kebijakan apa yang harus diambil gitu. Kaitan dengan mata kuliah ini Bapak Ibu sekalian, ini juga untuk kebijakan. Yang kita pahami kan rasio kita masih kurang ya, antara jumlah prodi itu belum kita bicara kelas ya, bicara kelas. Di ekonomi aja itu mahasiswanya 6.000 orang, 6.000 mahasiswa. Terbayang oleh kita berapa banyak itu kan. Oleh karena itu mungkin nanti pimpinan lembaga boleh menghitung rasio ya, kekurangan kita berapa ya, sehingga kebijakan ke depan itu apakah harus sertifikasi, karena sekarang lagi ngetren nih sertifikasi nih. Saya lihat teman-teman saya dari akuntan itu banyak sekali gelar-gelar menyusul di belakang itu. Mungkin kita bisa melakukan pola itu gitu untuk menutupi kekurangan dari tenaga pengajar ini. Kemudian kaitan untuk di ekonomi, kami di ekonomi itu menganggap MKDU ini sangat penting ya, sehingga sebelum kami menyusun jadwal kami sudah menghubungi dulu yang punya kekuasaan untuk ini gitu. Yang punya wewenang. Karena kami juga dihadang oleh pembiayaan, makanya kami karena bookingnya awal meminta supaya dosen-dosen yang sudah punya NIP, sehingga nanti tidak ada honornya Pak, dia bisa mengklaim melalui poin, melalui remon itu. Karena kalau sehingga kita juga menjelaskan bahwa kriteria seperti itu harus ditaati. Karena nanti pas kita bagian mengklaim honor itu juga itu masalah juga gitu. Karena Untan juga tidak sesederhana itu kita memberikan honor tanpa alasan yang jelas seperti itu. Nah, oleh karena itu melalui kebijakan ini tentu alangkah baiknya kalau semua prodi itu bisa seperti itu gitu kan. Kemudian kita juga menghindari nanti jangan sampai tidak ada itu dosen lalu tidak ada. Nah, itu yang kita khawatir seperti itu. Oleh karena itu mungkin kalau kami di ekonomi pun masih merasakan Pak, sampai pertemuan ketiga keempat itu kadang-kadang dosennya belum ada. Perlu diingat bahwa mahasiswa ekonomi itu cerewet, UKT-nya mahal. Jadi kalau dosen tidak masuk 1 kali, 2 kali protes. Ya, terus kami juga sebagai WD1 selalu mengevaluasi kehadiran itu. Karena kita, tapi di ekonomi juga sekarang udah zona integritas Bapak Ibu. Jadi itu sangat saklek urusan keuangan ini seperti itu.
Nah, nanti ini mohon dari pihak Untan terutama dari Bapak pengelola mata kuliah ini untuk bisa lebih menindaklanjuti ini, sehingga kita ke depan itu sudah punya sistem yang sangat bagus sebagai jalan keluar dari kekurangan-kekurangan yang ada selama ini. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai suatu hal yang ibaratnya diutamakan untuk menjadi pengajar. Ini ada terjadi masalah di kami, kebetulan ada pengajar kami yang magister agama, tetapi penerimaan dosen di Fakultas Hukum tidak bisa mengakomodir hal tersebut, Pak. Jadi di hukum itu kan tipikal dengan bagian. Di kami ada 5 bagian: pidana, perdata, HTN, hukum ekonomi, dan hukum internasional. Nah, saat mau diakomodir, dia itu kan harus punya linearitas terhadap hukum, sehingga tidak ada pembukaan untuk MKWUI di sini yang bisa diakomodir. Setiap dosen di kami pasti masuk ke dalam bagian tersebut, sehingga yang magister agama ini mau dimasukkan kemana? Akhirnya yang menjadi kasihan, ini sebenarnya ada pengajarnya di sini, Aji, gitu kan. Kemudian akhirnya harus ngambil lagi magister hukum, Pak, supaya nanti bisa untuk dimasukkan ke Fakultas Hukum. Ini merupakan suatu kejadian nyata, ya, fakta yang ada di lapangan. Nah, bagaimana mengakomodir MKWU ini saat struktur penerimaan dosennya tidak mengakomodir? Itu yang mau kami perjelas. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin pada Bapak Ibu pengajar, saya selaku Kaprodi saat kami menggaungkan OB, ya Pak, ya. Kemudian kami mengumpulkan nih koordinator mata kuliah termasuk ke MKWU. Nah, ini bisa dihitung berapa yang datang dan berapa yang akhirnya mengumpulkan RPS. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan kita perlu RPS, ya Pak. Terus kami sudah mengatakan ini kan kasih template OB untuk mata kuliah yang bersangkutan. Saat mata kuliah tersebut linear 16, ketika itu kan A sampai F pagi, malamnya juga demikian A sampai F, dia ada 12 kelas. Nah, RPS-nya saja saat kami minta itu hanya beberapa yang mengumpulkan. Sampai sekarang ini Pak. Jadi dari semester lalu. Nah, ini untuk semester gasal kami sudah memulai lagi, nanti akan mengumpulkan lagi RPS tersebut. Itu merupakan satu hambatan bagi kami. Saat prodi saja meminta RPS dari mata kuliah tersebut, kita juga bingung. Apakah juga terjadi permasalahan koordinasi kah antara koordinator dengan tim teaching dari masing-masing MKWU tersebut lancar tidak? Nah, itu kan apa ya, berdiri di pusat MKWU, ya. Jadi ini merupakan masalah yang kami hadapi dari Fakultas Hukum. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, dia seorang ekonom yang sangat concern pada ekonomi kerakyatan, ya. Dalam satu forum, ya, itu kira 2 bulan sebelum beliau meninggal itu, beliau mengkritik para ekonom sendiri. Dia mengatakan yang harus paling bertanggung jawab, ya, terhadap masalah-masalah di dunia ini, ya, itu orang-orang ekonomi, gitu kan. Dan itu tanggung jawab besar, ya, bagi para ahli-ahli ekonomi, ya, untuk bisa memberikan pencerahan pada para pelaku-pelaku ekonomi itu. Kerusakan hutan, misalnya gitu kan, itu ujung-ujungnya kan pelaku-pelaku ekonomi, ya, gitu kan. Lalu macam-macam begitu. Karena yang mengkritik orang ekonomi, ya, jadi orang ya nggak ada yang berani protes itu kan, kecuali kalau yang bicara bukan dari seorang ekonom, ya. Artinya apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Wiyato itu, bahwa penting banget memang, ya, kita itu membekali mahasiswa ekonomi, ya, dan mahasiswa yang lain tentunya, ya, itu dengan bekal-bekal yang seperti ini, ya, karakter seperti ini, ya, kepedulian dia pada negara, ya, pada masyarakat, pada lingkungan dan sebagainya, itu melalui MKWK inilah sebenarnya itu bisa disampaikan, ya. Lalu kemudian tadi itu terima kasih, ya, masukan juga untuk asosiasi. Kami juga berpikir bagaimana ada sertifikasi yang sifatnya formal, gitu, ya. Selama ini kami juga masih bertanya-tanya apakah pelatihannya ini kan sambil berjalan, ya, yang dilaksanakan oleh asosiasi itu cukup memiliki kekuatan, ya, ketika dosen itu mau mengajar. Ini akan kita pelajari lebih jauh lagi. Terima kasih untuk itu. Lalu kemudian terkait dengan pengelolaan perkuliahan tadi, ya, ada sampai dosen 3 minggu nggak datang sebagainya,
Ini saya kira juga masukan untuk pengelola. Ini sedikit cerita aja di bagaimana di UGM dilaksanakan ya. Perkuliahan itu semua dihandle oleh pengelola MKWK. Jadi di UGM itu Dekan Filsafat itu sekaligus penanggung jawab MKWK Universitas. Jadi kami menawarkan sejumlah jadwal ya. Senin 7.30 sampai sekian gitu kan. Itu ada kelas 1, 2, 3, 4 itu saya gitu kan. Nanti Senin jam 10 sampai sekian 24 lagi dan seterusnya begitu sampai hari Jumat. Kita kirim ke semua prodi. Lalu prodi nanti akan mengirimkan. Saya minta mahasiswa saya misalnya ada 300 gitu kan, minta di kelas ini ya. Kemudian nanti yang lain dan seterusnya begitu sampai nanti terisi semuanya. Dan kadang juga negosiasi, Pak boleh nggak ini tidak di sini karena sudah penuh gitu kan, di jadwal yang lain dengan ada negosiasi. Nah setelah selesai semuanya baru cari dosennya gitu kan. Jadi jadwal dulu ya kita buat, tapi sudah punya stok dosen. Bahkan tadi saya bilang di sini ada 100-an dosen MKWK ya. Tadi ya. Ada berapa dosen MKWK? Pancasila keluarganya 18. Oh 18. Keseluruhannya? Oh tadi ada yang Sama dengan itu saya nggak hafal Pak. Ada 20-an. Oh 20-an ya. Oh saya salah dengar ya. Oke. Di UGM ada 40 juga ya, cuma 40 ya. Setiap semester itu ada sekitar 150-an kelas juga ya. Jadi dosen ini luar biasa load pekerjaannya ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian dosen tadi dimasukkan, lihat jadwal regulernya, lalu tempel-tempelkan itu kan, masukin semuanya. Lalu kita buat workshop seperti ini, sekaligus pencerahan, kita undang mungkin pembicara dari luar, lalu kemudian negosiasi jadwal gitu kan. Wah ini saya bentrok nih, tukaran sama siapa ini, ayo gitu kan, tukaran gitu kan. Sampai klop ketemu semuanya gitu kan. Nah lalu kemudian ya dikontrol terus, Bapak Ibu Senin udah mulai kuliah ya, semuanya harus bisa masuk, kontroli terus gitu kan. WA blast itu kan disampaikan terus, sehingga alhamdulillah sampai sekarang semua dosen bisa sampai ya 14 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan gitu kan. Jadi itulah sebenarnya ya bagaimanapun tugas ya dari pengelola untuk memastikan bahwa semua perkuliahan itu berjalan dengan baik. Nah lalu kemudian juga dosen-dosen yang dari luar ya kita rekrut. Jadi misalnya kita membuka untuk dari misalnya ya semuanya ya, dari hukum, dari fisipol dan sebagainya yang bersedia. Namun kebanyakan banyak nggak bersedia karena Pak mereka sudah punya load pekerjaan yang juga banyak gitu kan. Akhirnya dosen filsafat ini juga ya pulangnya sore-sore terus ya. Jadi setelah ngajar di fakultasnya, kemudian siang sampai sore mengajar di fakultas filsafat. Jadi memang ini teknis, saya kira itu nanti perlu dikelola ya terkait dengan penjadwalan itu dan menjamin perkuliahan harus tadi nggak boleh ada yang kosong dan seterusnya. Lalu kemudian dari Ibu Evi tentang magister agama yang tidak bisa diakomodir di Fakultas Hukum. Ya, ini sebenarnya Kebdijen Dikti tadi itu mengakomodasi itu. Jadi ini ya butuh sosialisasi. Ini sekaligus kami mensosialisasikan Kebdijen Dikti itu. Jangankan di Fakultas Hukum, di fakultas yang teknik-teknik semuanya isinya, itu pimpinan perguruan tinggi punya kewenangan ya, untuk menempatkan dosen tadi di prodi yang sesuai dengan, kalau nggak ada yang relevan ya, itu sesuai dengan kewenangan dari pimpinan perguruan tinggi. Artinya kewenangan itu di backup oleh aturan ini. Jadi nggak perlu khawatir, takut kalau ada apa-apa, takut nanti salah gitu. Ini ada Kebdijen Diktinya. Jadi yang membackup adalah Dijen Dikti atau gitu kan, untuk menempatkan dimanapun. Setelah ditempatkan ya akan dilihat apakah itu relevan apa enggak ilmunya. Kadang-kadang memang yang terjadi adalah tadi ketika dosen agama lalu di tempat di Fakultas Hukum, karya-karyanya kemudian didekat-dekatkan antara Fakultas Hukum dengan agama gitu kan, supaya bisa mengakomodasi ke semuanya. Dan toh sebenarnya dari perspektif agama kan juga ada nilai tambah ya ketika dia bisa mengaitkan dengan ilmu yang lain katalah gitu. Dan dari Fakultas Hukum juga pasti ada nilai tambah juga, ada perspektif agama di dalam hukum atau perspektif Pancasila dan seterusnya gitu.
Jadi yang terjadi tadi kayaknya ada hal yang unik di Untan itu terbalik ini, antara yang disampaikan Ibu tadi dari magister agama ditempatkan di Fakultas Hukum, lalu ngambil magister hukum atau di Visipol tadi ya Pak ya. Ini kayaknya beda dengan Pak Aryadi nih. Pak Aryadi dari Fakultas Teknik ngambil di IAIN katalah gitu ya. Ya ini satu mekanisme yang nggak ada yang salah gitu kan sebenarnya, nggak ada yang salah katalah gitu ya. Artinya Pak Aryadi karena ingin mengajar agama katalah demikian ya, lalu menguatkan itu dengan magister hukum. Meskipun Pak Aryadi misalnya tidak ngambil di magister agama pun itu bisa di backup tadi dengan aturan yang lain tadi. Dari fakultas yang lain yang memang dianggap memenuhi syarat ya, berkompeten mengajar, diberi pelatihan boleh mengajar. Tapi mungkin Pak Aryadi masih nggak puas kan, ingin yang ideal, maka Pak Aryadi ngambil magister ilmu agama. Nah, ini bagus-bagus saja gitu kan. Nah seperti itu. Jadi memang aturan ini waktu itu kita usulkan jangan sampai aturan itu malah menjerat kita sendiri. Clifford Geertz itu mengatakan banyak orang membuat aturan-aturan kebudayaan ya di masyarakat dan sebagainya, akhirnya dia terikat sendiri dengan aturannya dan dia nggak bisa bergerak. Ini nggak boleh dan sebagainya karena kita buat sendiri aturannya itu. Saya bilang waktu itu aturan itu pertama harus mempertegas, memperjelas ya persoalan. Yang kedua memberikan jalan keluar. Ketika aturan ini tidak bisa dipenuhi, ada jalan keluar yang lain. Oleh karena itu jalan keluar tadi ada beberapa klausul tadi, begitu kira-kira. Lalu RPS ya Bapak Ibu, ini saya kira untuk RPS ini saya usulkan jangan masing-masing dosen membuat RPS sendiri. Buatlah tim koordinator yang bertanggung jawab. Jadi yang ngajar Pancasila kumpul, ayo duduk bareng membuat RPS bersama, agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Sehingga apa? Ada standar isi, standar metode di dalam penyampaian pada mahasiswa. Yang terjadi misalnya, tadi ada fakultas kehutanan dia mengirimkan 200 mahasiswa dibagi menjadi 4 kelas. Dosennya mengajar dengan RPS yang masing-masing. Standar materinya, standar metodenya, standar penilaiannya bisa beda-beda. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena pernah terjadi di satu perguruan tinggi begitu, mahasiswa protes. Wah ini kok kamu nilainya CD ya, kamu enak ya AB. Padahal dari fakultas yang sama dikirimkan ke pengelola MKWK, tetapi tidak ada standar dosen mengajar. Yang satu dosennya murah hati, yang satu agak pelit gitu kan, sehingga nilainya nggak standar. Ketika ditanya dia diajarin apa, oh ternyata kok beda sama sekali dengan yang diajarkan di kelas yang lain. Nah oleh karena itu kesempatan ya workshop ini saya kira buatlah RPKS yang bersama sehingga tidak perlu nagih-nagih lagi. Jadi nanti prodi itu cukup meminta ke pengelola, saya minta RPS bahasa Indonesianya dan sebagainya gitu. Ya silakan Bu. Ya. KWK ini kan juga dia menjalankan CPL Prodi. Memang di situ yang perlu dilakukan adalah menginventarisasi CPL Prodi tadi, gitu kan. Dari CPL Prodi tadi kemudian diambil sisi-sisi yang kira-kira sama kan itu kan. Secara umum itu apa katalah gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu di situ, itulah nanti CPL yang bisa dikembangkan di RPS, gitu kan. Saya kira tidak mungkin kan misalnya bahasa Indonesia dituntut untuk di kedokteran bicara tentang anatomi, nggak mungkin kan itu kan, kan itu pasti bukan bidangnya. Nggak mungkin kehutanan kan nanti kan bicara masalah yang kaitan kehutanan gitu kan. Karena itu bagian CPL yang pasti nanti prodi akan memandatkan pada mata kuliah yang relevan kan gitu kan. Jadi sebenarnya kita sudah bisa mengira-ira. Lebih kurang nanti CPL prodi itu untuk MKWK pasti lebih kurang yang ini. Kalau ada tambahan-tambahan ya kita tinggal inventarisasi ya, lalu kemudian itu dibicara di tim. Oh ini loh ada CPL Prodi yang minta ada tambahan seperti ini gitu kan. Nah, nanti diakomodasi di situ. Kalau memang sangat berbeda sekali ya mungkin
nanti ada CPL tambahan khusus ya, ada misalnya sub CPMK-nya katakanlah gitu, itu ada yang khusus begitu. Ini untuk ilmu-ilmu eksak katakanlah gitu, atau saintek, itu ada tambahan seperti ini materinya. Nanti dosen yang akan ngajar di saintek ada tambahan materi ini untuk diskusi. Nanti yang kesehatan apa, yang agro apa, yang sosum apa. Jadi nanti ada RPS besar, tetapi ada RPS khusus yang pesan-pesan prodi tadi, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti tim mata kuliah yang bisa menyusun. Begitu ya kira-kira Bu ya. Terima kasih.